Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Kami mau naikkan syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari saudara angkat suaramu. Walaupun saat ini saudara ada di rumah masing-masing, mari angkat suaramu sembah Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Biar Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi perisai kita. Sebab bersama Dia kita tak perlu takut. Kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah surut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Di segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik.
kuat topangku, ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkan
ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk memuji Engkau. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ketika kita meninggikan Tuhan, saudara, ketika kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan berikan sukacitanya atas setiap kita. Amin. Amin. Kami bersyukur. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Karena apa, saudara? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, yeah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Sebab apapun saat ini mungkin saudara mengalami masalah ataupun yang beban yang terlalu berat saudara, tapi percaya sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Kau kekuatan kami Tuhan, iman kami hanya dalam Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan. Katakan sama-sama. Oh, saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menerangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menerangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuat, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya,
Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup
kami belum lihat Engkau bekerja, tapi kami tahu Engkau pegang kendali Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan, seperti Engkau setia pada kami. Kami percaya Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, kami yakin Tuhan, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau bekerja Tuhan sore hari ini, dan kami percaya Engkau selalu pegang kendali Tuhan. Ketika kami nggak mengerti Tuhan tentang apa yang sedang terjadi, kami cuma mau arahkan mata kami padamu Tuhan. Kami mau taat Tuhan akan apa yang Kau perintahkan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menang bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, apa kabar yang ada di rumah? Saya percaya hari-hari ini walaupun sampai sore hari ini mungkin masih belum jelas bagaimana keadaan, perkembangan keadaan dan lain sebagainya. Tapi saya pada sore hari ini ingin menyemangati kita semua, tetap berharap sama Tuhan, tetap beriman sama Tuhan, sampai wabah ini berlalu, nanti kita akan lihat kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, tadi saya begitu menikmati penyembahan pada saat, terutama pada saat menyanyikan lagu yang terakhir tadi, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tangan-Mu yang menopang hidupku, kami gak takut, kami gak gentar. Di saat saya menyanyikan lagu itu, dan saya mengingat di masa-masa yang lalu saat saya pertama kali kenal Tuhan, saya ingat masa kuliah saya ingat masa ketika saya pertama kali bekerja, ketika bertemu dengan istri saya, ketika saya mengalami sakit penyakit
yang mungkin nggak ada obatnya, ketika saya mengalami kesusahan punya anak dan lain sebagainya. Tadi waktu lagu itu diangkat, saat saya mengangkat tangan saya, itu seolah-olah menjadi satu replay gitu ya, diputar balik, dan ketika saya nyanyikan lagu itu tadi, menjadi satu kekuatan buat saya, bahwa tangan Tuhan kalau di masa yang lalu, Tuhan sudah menyertai saya, Tuhan sudah buat saya yang asalnya takut menjadi kuat kembali, yang kehilangan pengharapan menjadi punya pengharapan kembali. Ketika sakit disembuhkan, hari ini pun dengan situasi seperti ini, tadi saya sangat dikuatkan sekali, gak tahu kapan berakhirnya, tapi pengharapan ini tiba-tiba begitu keluar lagi, dan saya dikuatkan, diteguhkan lagi. This too shall pass. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan pemenang. Ada amin? Dan sore hari ini ada satu tema yang luar biasa yang bulan ini disiapkan. Kita sama-sama bulan ini akan mempelajari satu tema, yaitu tentang kemenangan. Satu tema yang saya yakin dan percaya akan memberkati kita semua, karena tema yang kita butuhkan di hari-hari ini. Kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Nah, problemnya saudara, kita tahu bahwa kita punya Tuhan pemenang. Kita nyanyikan tadi, kita percaya bahwa Tuhan itu bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil. Kita nyanyikan dengan iman, Tuhan adalah Tuhan pemenang, kita lebih dari pemenang, banyak lagu tentang kemenangan. Tapi problemnya apakah kita cuma sekedar tahu? Tapi apakah kita bisa mengalaminya, kita benar-benar mengerti dan benar-benar percaya? Karena Alkitab firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita sama-sama mau cek, kita sama-sama mau lihat, mau pelajari dengan, saya ajak kita sama-sama dengan satu pendekatan yang berbeda gitu ya. Nanti kita sama-sama lihat, kita mau pelajari dari Alkitab, dari awal sampai akhir. Kalau cukup waktunya, saudara akan lihat bahwa kita punya bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. God is our victory. Itu tema kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama buka ayat emas yang diberikan kepada saya. Ada dua, di dalam Keluaran 14 ayat 14, ayat yang luar biasa sekali, dan Amsal 21 ayat 31. Yang pertama kita buka di dalam Keluaran 14 ayat 14. Saya bacakan, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Luar biasa saudara ya, jadi kita diam saja, hold your peace, gitu dikatakan dalam terjemahannya. Dan Tuhan akan berperang ganti kita. Amsal 21:31 sebelum kita masuk di dalam pembahasan. Ini satu ayat yang saya ingat sekali. Ini ayat yang menguatkan saya pada saat saya kuliah. Pada saat saya mengerjakan ujian, yang terutama mata kuliah yang saya mengalami kesusahan. Saya ingat di semester ke-4 kalau nggak 5. Pada saat saya kuliah, ayat ini menguatkan saya. Saya bisa lolos dari satu dosen yang sukanya, kalau saya boleh istilahkan, itu kasih nilai rata kanan gitu ya. CDE, 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 CDE. Jadi dari 90 siswa misalnya. Yang A itu mungkin cuma 1. Yang B plus cuma 1. Yang B mungkin beberapa. Tapi sisanya rata kanan. CDE, CDE, CDE. Dan D dan E begitu banyak sekali gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang terkenal karena dosen ini terkenal sebagai dosen yang killer gitu ya. Tapi saya diselamatkan oleh ayat ini. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Pada saat itu saya aplikasikan ke dalam hidup saya waktu kuliah. Saya belajar memperlengkapi diri saya sendiri untuk hari ujian. Tapi lulus, nilai saya, kelulusan saya, itu ada di tangan Tuhan. Dan guess what? Firman Tuhan nggak pernah ditaburkan dengan sia-sia, tidak pernah pergi dan kembali dengan sia-sia. Saat saya imani ini, saya belajar dengan sebaik mungkin. Walaupun akhirnya ya memang betul saya di bagian tengah-tengah lah ya, nggak sampai kanan gitu ya, nggak sampai paling kanan, karena itu berarti nggak lulus. Saudara. Saya cuma sekali aja ngambil mata kuliah ini dan saya berhasil lulus, walaupun nggak di daerah kiri, saudara, tapi saya diselamatkan. Dan puji Tuhan, saudara, firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saya. Nah, sore malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk melakukan satu tur Alkitab. Ya. Tadi saya sudah bilang saya mau melakukan pendekatan yang berbeda pada sore malam hari ini.
kalau saya boleh istilahkan buat kalian yang gaul di zaman sekarang, saya mau ajak kalian untuk time travel ya. Yang ngerti, ya silakan ngerti, yang nggak ngerti diterima dulu gitu ya. Kita mau time travel Alkitab untuk membuktikan tadi bahwa God is our victory. Bahwa Tuhan dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan itu adalah Tuhan yang berkemenangan. Tuhannya orang pemenang. Dan Tuhan yang selalu menang. Bukankah itu satu hal yang jaminan yang luar biasa, saudara, kalau kita punya Tuhan yang selalu menang. Haleluya. Nah, saya ajak saudara, kalau sempat waktunya, nanti kita kunjungi, kita time travel, kita flashback ke zaman yang dulu sekali, ribuan tahun yang lalu, sampai nanti saya ajak saudara ke future, ke masa yang akan datang, saudara ya. Nah, langsung aja, are you ready guys? Fasten your seat belt. Kita mau time traveling. Yang pertama tentu saja ke zaman yang pertama kali dunia ini dibentuk. Slide silakan ditampilkan. Sekarang kita ada di Garden of Eden, di Taman Eden. Ya kurang lebih 4000 BC, before Christ, ya. Jadi Masehi, sebelum Masehi. Nah, ada apa di sini sehingga saya bilang di sini aja sudah ketahuan kalau Tuhan itu Tuhan pemenang. Sama-sama kita mau buka di dalam Kejadian 3 ayat 15. Saya nggak perlu ceritakan lengkap karena kalian pasti tahu. Bagaimana cerita dari awal, pada mulanya, dari pertama kita sudah tahu cara Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, Dia menciptakan benda-benda penerang, menciptakan cakrawala dan lain sebagainya. Dia ciptakan kita manusia serupa dengan gambar-Nya. Nah, pada saat kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar-Nya, sama-sama tadi kita setuju bahwa Allah kita itu Allah pemenang. Itu saja sudah cukup membuktikan buat kita semua, kita ini diciptakan serupa dengan pemenang. Katakan di sebelah kiri kanannya, mungkin adik kalian, mungkin kakak, mungkin ibu kalian, mungkin gak ada orang di sana, katakan sama diri kalian sendiri. Saya diciptakan sebagai pemenang. Ada amin? Karena Allah kita Allah pemenang. Nah, tapi yaitu Tuhan, kalau saya bilang sepanjang kebaktian ini saya bilang kekalahan ya, atau kesalahan itu perlu kalian kasih tanda kutip, tanda petik, quote unquote ya. Jadi kalau saya nanti sebutkan mengalami kekalahan, itu tolong dikasih tanda petik ya, karena bukan literally kalah gitu ya, bukan serta-merta kalah. Sayangnya Tuhan ciptakan manusia yang masih rentan, yang masih bisa jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Itu jadi satu bukti, satu konsekuensi. Ketika manusia itu memakan buah yang terlarang, Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan, semua di taman ini boleh kamu makan. Tapi hanya satu pohon yang gak boleh kamu makan, bahkan yang paling ekstrim gak boleh kamu raba buahnya. Karena apa? Karena begitu diraba, menimbulkan rasa kepingin, dan akhirnya dimakan, akhirnya jatuh dalam dosa. Saat itulah manusia dinyatakan terputus hubungannya, dinyatakan mati. Hari itu juga kamu makannya, kamu akan mati. Dan itu pada saat itulah manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mengalami kekalahan. Ketika dibujuk oleh iblis, dia mungkin pertama dia lawan, enggak. Tuhan enggak bilang, iblis berusaha memutar balik dengan cara bilang, kan Tuhan itu kan jahat toh, enggak boleh dimakan semua. Tuhan jahat, Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Satu aja enggak boleh, semua boleh dinikmati, satu aja enggak boleh. Tapi iblis putar balik kan, dan Hawa sempat melawan gitu ya, enggak gitu. Tapi karena dia pikir, wah jadi kayak Tuhan enak juga gitu ya, powerful, berkemenangan, punya kuasa yang dahsyat. Rasanya bohong juga ini, rasanya betul omongannya si ular ini. Coba saya makan, nanti saya bisa sama seperti dia, saya enggak lagi di bawahnya, saya bisa sama seperti dia. And guess what, ketika dimakan, manusia berdosa, merasa telanjang dan mengalami satu hal yang namanya kematian. Yang asalnya Tuhan bikin tidak bisa mati, menikmati sukacita selama-lamanya di Taman Eden. Sekarang karena dosa, mereka harus merasakan yang namanya telanjang dan mengalami kematian, mengalami sakit penyakit, mengalami kutuk dosa dan lain sebagainya. Tapi apakah berhenti sampai di sini? Tadi kita sama-sama tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Dia ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Detik ketika manusia kalah, Kejadian 3:15, langsung nggak pakai
lama, saudara. Saya boleh pakai istilah nggak pakai lama, Tuhan langsung janjikan kemenangan. Kita baca sama-sama. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan Hawa, itu akan meremukkan kepalamu. Dia bilang ini sama ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara lalu bertanya, loh kok bisa dianggap menang gitu ya? Saudara, saya ingin saudara baca dengan baik-baik. Keturunan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala. Sedangkan si ular meremukkan tumitnya. Kira-kira dari ayat ini bisa disimpulkan nggak siapa pemenangnya? Ini kalau mungkin bertarung gitu ya, fighting. Cuman diremukkan tumitnya, sama diremukkan kepalanya. Ini pusat segalanya. Begitu orang jatuh kena kepala, bisa gegar otak, bisa langsung mati, langsung muntah darah dan lain sebagainya. Tapi kalau tumit, ya cuman mungkin bisa pincang-pincang seperti ini gitu ya. Tapi damage-nya, kerusakan yang ditimbulkan, sudah pasti ketika kepala diremukkan. Momen ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung lihat, no, aku Allah pemenang, kamu ciptaanku, kamu gak seharusnya kalah. Tuhan langsung berikan perjanjian, dan dia bilang sama ular, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya, yang kita tahu sama-sama nanti, kita juga akan time travel ke sana ya, tapi nanti masih jauh. Keturunan Hawa yang dijanjikan itu, benih ilahi itu, dijanjikan, satu kali nanti turun menghancurkan kepala ular ini, dan membuat kita manusia berkemenangan. Haleluya. Itu janji yang pertama, yang kita temukan tersembunyi di dalam kisah 4.000 tahun lalu. Tuhan adalah Tuhan yang pengen anak-anaknya berkemenangan. Momen ketika mengalami kekalahan, jatuh dalam dosa. Tuhan pengen kita segera bangkit dan terima kemenangan itu dari Tuhan. Ada amin? Oke, karena waktu yang terbatas, kita cepat-cepat gitu ya. Kita mau time travel, sekarang kita pindah. Kita masuk ke tahun 1446 sebelum Masehi. 1446 BC. Ini bahasa Inggrisnya Rephidim. Kita sama-sama lihat di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Mari kita sama-sama kunjungi Keluaran 17 ya. Di sini ada apa? Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bahasa Inggrisnya Rephidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, ini yang menarik, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya karena capek gitu ya, lebih kuatlah Amalek, karena perang nggak mungkin 1-2 jam. Tapi saya nanti akan bawa kalian ke akhir-akhir, ada perang yang cuma sekejap gitu ya. Tapi di sini perang melawan Amalek, Israel melawan Amalek, itu ketika Musa angkat tangannya, itu dia bangsa Israel menang gitu ya. Tapi ketika dia turunkan tangannya, dia capek, itu bangsa Israel di counter attack gitu ya, diserang balik. Nah, 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, ini satu kisah yang luar biasa. Di sini juga kita lihat di zaman ini, kita sedang lihat Musa sedang berperang. Dan tadi sudah sama-sama kita baca, saat tangannya naik, saat tangannya ini sebagai satu tanda, sebagai satu simbol yang profetik gitu ya. Bahwa kami butuh Tuhan. Mengangkat tangan ini tanda surrender, tanda penyerahan. Tuhan, kami gak sanggup menghadapi musuh kami, tapi Engkau sanggup Tuhan. Momen ketika tangannya terus diangkat. Dikatakan di Alkitab,
bangsa Israel terus mendesak menang. Tapi ketika dia mungkin dia lagi berdiri posisinya terus 2 jam nggak mari-mari gitu ya. Aduh, cepetan gitu ya. Hajar ya mungkin lihat dari atas. Ayo cepat selesaikan ini, sudah geringgingan gitu ya bahasa Surabaya. Dan dia mungkin capek gitu ya. Manusiawi dan dia mungkin aduh capek. Ketika dia turun tangannya, langsung dia mungkin lihat bangsa Israel terpukul kembali gitu. Di counter attack gitu ya. Asalnya dia mendesak, saat dia turunkan tangannya, bangsa Amalek menyerang kembali gitu ya. Bisa memukul kembali. Nah akhirnya Harun dan Hur menopang tangannya, singkat cerita akhirnya tangannya diangkat terus, and the rest is history. Habislah bangsa Amalek, karena dia angkat tangannya, satu tanda permohonan, minta tolong sama Tuhan. Dan guess what, kalau tangan kita terus terangkat seperti ini, saat kita angkat tangan sebagai salah satu tanda penyerahan kita, Tuhan aku gak sanggup lagi Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan berperang ganti kita. Tuhan yang penuh kemenangan akan berperang ganti kita. Musa cukup tangannya terangkat, dan perkenanan itu, kuasa dicurahkan, bangsa Israel menghancurkan Amalek. Karena punya Tuhan pemenang, haleluya. Ada satu postingan saya di Instagram, mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu, coba ditampilkan. Beberapa waktu ini memberkati seorang, karena ini postingan yang lama sekali, tiba-tiba saya di tag gitu ya. Thank you, karena ini walaupun 5 tahun, sudah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu masih bisa tetap memberkati gitu ya. Saya pikir ini tentang apa ya? Saya baca lagi gitu ya. Oh, ini postingan saya tentang ketika satu hari saya jalan di satu ruko. Ketika itu ada satu ruko yang ditutup dan dijual. Tulisannya sale. Nah, ini sudah pasti kalau model seperti ini, kalian tahu semua yang agen properti, kalian pasti tahu ya. Dan yang lucunya, ya ini namanya Christ. Lalu ada nomor telepon. Saya pikir, saya waktu lewat, saya pikir, oh literally namanya Christ gitu ya. Saya pikir biasanya jarang nama Christ gitu ya. Yang ada teman saya Kristo gitu ya. Atau teman SMA saya ada yang namanya Krista. Atau Christian. Atau dan lain sebagainya. Jarang sekali yang namanya Christ gitu ya. Christ titik gitu ya. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris Kristus gitu ya. Dan itu jadi satu hal yang menarik. Saya pikir, nah waktu itu di masa-masa itu kalau nggak salah ingat, waktu itu saya tulis di Instagram, memang hari-hari ini ada keluhan dari teman-teman yang kerja agen properti gitu ya. Katanya waktu itu properti jenuh dan agak lesu penjualannya. Tapi postingan itu, nah nama itu Christ, agen properti itu mengusik hati saya dan saya jadi berpikir gitu ya. Ini memang masa yang susah buat para agen properti, sampai Tuhan sendiri turun tangan jadi agen. Christ turun tangan jadi agen properti gitu. Dan guess what, kalau Tuhan turun tangan jadi agen properti, saudara, saya percaya dia akan memberkati engkau gitu ya. Apapun, bukan agen properti saja, saya nggak pilih kasih. Saya juga bukan agen properti gitu ya. Apapun pekerjaan saudara, ya, agen properti kah, atau mobil, atau punya toko, atau punya perusahaan, hari ini semua kalangan kena semua, nggak ada yang nggak kena. Tahun 98 yang kena itu yang atas-atas, yang punya dolar, yang harus dikonversikan dalam dolar, yang UMKM itu survive dan bahkan berkembang. Sekarang ini, zaman ini, COVID-19 ini membuat semua kalangan, semua dari yang top sampai yang bawah, semua kena. Tapi saat Kristus turun tangan, kita mau angkat tangan kita, sama-sama kita semua mengalami kesulitan. Kita mau angkat tangan kita. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, hidup saya cuman ada di tangan-Mu. Saat kita melakukan penyerahan seperti itu, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Ada amin. Tuhan akan curahkan berkat-Nya, bantu kita dalam pekerjaan kita. Seperti tadi Musa angkat tangannya, dia akan pukul mundur musuhnya. Haleluya. Ayat yang ke-15, ini satu ayat yang memberkati saya sekali. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dalam bahasa Inggris, saya bacakan. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nisi atau Yahweh Nisi. Nah, ini salah satu hal yang salah satu nama Tuhan yang keren gitu ya. Karena kita yang mungkin nama Yahweh Nisi atau Jehovah Nisi ini mungkin kita jarang dengar. Yang sering kita dengar Jehovah Jireh, karena ini Tuhan yang mencukupkan kebutuhan saya, itu yang paling favorit gitu ya.
Atau juga yang paling favorit lagi, Yahweh Rafah atau Jehovah Rafah, Tuhan penyembuhku. Tapi Yehovah Nisi ya mungkin kita pernah dengar tapi jarang. Tapi di sini pertama kalinya nama Yehovah Nisi, Tuhan disebut Yahweh Nisi. Yehovah Nisi, yaitu the Lord is our banner. Artinya Yehovah Nisi itu Tuhan adalah panji-panjiku. The Lord is our banner. Banner itu seperti, ya kalau saya boleh artikan, bisa dianalogikan sebagai bendera gitu ya. Bendera, Tuhan itu sebagai bendera. Nah, waktu saya siapkan ini, saya teringat gitu ya. Apa bendera hubungnya dengan kemenangan? Nah, saya suka olahraga, saya suka lihat sports. Saya ingat ketika beberapa waktu lalu Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games kalau nggak salah ya. Saya lupa tahunnya, terpilih dari Asian Games, tuan rumah Asian Games Jakarta. Dan akhirnya itu rasanya medali emas yang paling banyak kita raih selama Asian Games gitu ya. Wah, saya begitu lihat TV itu biasanya kita tunggu dari cabang bulu tangkis paling ya. Sisanya ya berdoa dengan segenap tenaga gitu ya. Tapi bulu tangkis memang olahraga yang salah satunya kita jago gitu ya. Tapi ini, wah karena mungkin di tuan rumah sendiri semangatnya berapi-api, banyak supporter, banyak para kletosnya gitu ya. Nah, jadi semangat dan bisa merebut. Saya kalau nggak salah ingat, itu bukan cabang bulu tangkis, mungkin cabang, saya lupa, angkat besi atau apa. Pokoknya yang jarang dapat, susah dapatnya. Waktu itu kita dapat emas. Dan saya lihat entah kenapa pada saat bendera itu, tentunya yang dapat emas itu benderanya, saya pakai bahasa Jawa, dikerek gitu ya. Dikerek paling tinggi. Dinaikkan itu urutannya sudah paling tinggi, yang dapat emas. Dan guess what, ketika dapat emas, selain ditaruh di paling yang tinggi, lalu ini momen sakral gitu ya. Taruh tangan kanan di dada, dan Indonesia tanah airku. Waktu itu atletnya netes air matanya gitu ya. Saya lihat pertama nggak terharu gitu ya, tapi saya senang gitu ya. Yes, dapat emas. Waktu tambah lama hiduplah tanahku, hiduplah. Tiba-tiba saya kok merasa darah Indonesia ini mengalir gitu ya. Dan tiba-tiba saya berada di stage itu dan ikut sama penonton yang lain. Aduh, bangga nih gitu ya, jadi peraih emas gitu. Benderanya taruh paling atas, merah putih berkibar paling atas sambil nyanyi Indonesia Raya. Wah, saya rasakan saya tiba-tiba mau nangis. Tiba-tiba saya mau nangis gitu. Dan itu menangis bukan karena sedih, tapi menangis karena terharu, karena bisa menang gitu. Dalam hidup ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang di rumah, kita mengalami kompetisi juga. Kalau tadi kompetisi olahraga, kita juga mengalami kompetisi seperti Rasul Paulus katakan, kita berlari, mencapai garis finish, tapi di jalur kita sendiri, kita nggak sedang bertanding dengan orang lain. Kita lari sama tujuan kita, mahkota yang kekal. Kita harus berkompetisi dalam hidup ini. Kadang kita kalah, seperti tadi, baru pertama kali manusia dibikin, beberapa saat setelah itu langsung jatuh. Saya umpamakan kalah oleh tipuan iblis. Tapi Tuhan tadi janjikan kemenangan langsung. Dalam hidup ini kadang-kadang kita dalam kompetisi, kadang kita mengalami kekalahan. Kadang enggak. Di Asian Games yang lain, mungkin orang itu yang dapat emas tadi, mungkin bahkan masuk 5 besar pun enggak. Kadang mengalami kekalahan, menyedihkan, sesak kadang-kadang. Latihan sekuat tenaga, tapi kalah gitu. Tapi satu kali ketika dia menang, itu perasaan begitu luar biasa. Tapi sore hari ini kita bukan bersandar kepada sesuatu yang gak pasti. Tadi kita sama-sama sudah tahu, kita punya Tuhan. God is our victory, Tuhan yang berkemenangan. Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat. Dalam kompetisi hidup ini, faktanya kita mengalami kekalahan di beberapa tempat. Saya juga, kalau saya boleh umpamakan, saat saya sakit, saat saya mengalami kegagalan, saat saya mengalami satu tertekan dan lain sebagainya, saya umpamakan itu momen kekalahan saya. Tapi sama-sama dalam kejadian Musa ini tadi, the Lord is our banner, the Lord is Yehovah Nisi. Tuhan yang benderanya, jaminan mutu selalu di atas. Pastikan saudara, ketika kita ikut kompetisi dalam hidup ini, satu kali nanti, bendera Yahweh Nisi, Jehovah Nisi, ditaruh tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Dan mungkin sambil ditaruh paling tinggi kita, wow, you are amazing Lord. Sambil kita nangis, mungkin sambil kita nyanyi saja. Kami memuji
besar. Sampai kita taruh tangan di dada kita lihat bendera Tuhan dinaikkan tinggi, bukan bendera kita. Wow, Tuhan sudah bawa kita sejauh ini. Sempat kalah, sempat mengalami kesusahan, kesulitan. Tuhan setia, sampai akhir kita percaya bahwa bendera Tuhan akan dinaikkan setinggi-tingginya. Yehovah Nisi, the Lord is our banner. Memuji kebesaran. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. You're awesome. Ajaib Tuhan. Haleluya. Pastikan bendera itu berkibar tinggi. Haleluya. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Baru tempat yang kedua. Wah, waktunya tinggal sedikit sudah ya. Tinggal 30 menit. Langsung aja kita sekarang ke tempat berikutnya. Kita mau sambangi gitu ya. Next. Let's time travel to Midianites camp. Tahun 1169 BC. 1169 sebelum Masehi. Kita sama-sama lari ke Hakim-Hakim 7. Dibuka sama-sama Hakim-Hakim 7. Ayat 1 sampai 3 ya, saya bacakan. Adapun Yerubbaal, itulah ini dia lakon kita di time travel kali ini. Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian. Nah, Midianites camp. Kemah orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan, garis bawah ini, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku, tangannya orang Israel maksudnya, sendirilah yang menyelamatkan aku. 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu eliminasi ya, ini eliminasi night gitu ya. Lalu pulanglah, ternyata yang tereliminasi bawa koper pulang. 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000. Kita nggak baca semuanya karena nggak sempat gitu ya. Sampai bawah nanti nggak cukup 10.000. Masih dipangkas lagi sama Tuhan, tinggal berapa? 300. Inilah the real 300, the real 300 ya. Saya nggak tahu yang dibikin sama Hollywood gitu ya. Itu ya memang secara efek mungkin hebat, tapi this is the real thing gitu. Ini yang real, 300 yang real. Bukan karena tadi kita baca, bukan karena tangan kita sendiri. Kalau itu kan wah begitu hebatnya, dahsyatnya, kuatnya pasukannya gitu ya. Begitu patriot gitu ya, mati tampil terpanah gitu ya. Nah kalau yang ini, sorry ya, cuma 300 orang tapi lawan puluhan ribu orang, lawan ribuan orang, lawan orang yang begitu banyak melebihi jumlahnya. Kita tahu sama-sama ceritanya, mereka menang gitu. Padahal kalau mau di flashback lagi, kita flashback beberapa saat sebelumnya, si hero-nya ini loh, lagi apa? Waktu bangsa Israel lagi tertekan, orang-orang Midian, lagi sembunyi, lagi ngumpet, gambar dirinya hancur. Padahal di time travel yang pertama kali, kita lihat sama-sama, loh Tuhan itu ciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Tapi ini, orang ini kehilangan gambar dirinya. Dia takut, Tuhan datang langsung bersama malaikat. Langsung bilang, gak pakai babi bu, kamu adalah pahlawan, kamu adalah orang yang hebat. Tapi dia bilang apa? Alasan, karena gambar diri yang hancur, dia bilang, aduh aku kaum paling kecil, bla 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 bla. Sudah diam, kamu pahlawan, Tuhan bilang gitu ya. Akhirnya ketika Tuhan perbaiki gambar dirinya, dia tahu, oh iya, saya sudah didatangi Tuhan langsung gitu ya. Dia jadi satu bukti, ya ini tuh rasanya Tuhan yang diceritakan oleh orang tua saya, oleh nenek moyang saya. Tuhan yang dahsyat itu ini gitu ya. Datang langsung menemui dia. Dan akhirnya dikasih tanda, kalau saudara baca dengan full ceritanya. Minta tanda, guntingan bulu domba, Tuhan kasih tanda dong. Kalau ini aja yang basah, sekelilingnya kering, oke, saya perang.
sungguhan, besoknya itu aja yang basah, padahal embun kan turunnya barengan gitu ya. Cuman guntingan bulu domba aja yang basah, sisanya kering. Besoknya masih kurang lagi. Tuhan, sorry, sekali aja ya. Yang guntingannya ini yang kering, yang sisanya yang basah. Sama Tuhan juga digenapi gitu ya, disetujui dan di-approve. Dan Gideon sudah gak banyak omong. Kalau saya waktu itu sudah guntingan bulu dombanya satu basah, yang lain kering. Saya sudah langsung siap bos, siap perang gitu ya. Ini masih minta yang kedua kali. Itu masih ada sisa-sisa hancur gambar dirinya. Makanya dia kurang yakin terus. Nah akhirnya ya pimpin perang. Jadi kita tahu sama-sama dari puluhan ribu dipangkas sampai 300. Alasannya apa? Alasannya tadi ayat yang kedua. Jangan-jangan, ini Tuhan yang berpikir, jangan-jangan orang Israel nanti kalau menang dengan 20 ribu, ya jelaslah kita memang bangsa yang kuat, kita memang hebat, kita menang jumlah dan lain sebagainya. Tidak ada nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada tadi seperti kita barusan time travel ke zamannya Musa, tidak ada bendera Tuhan ditinggikan. Yang ada apa? Israel gitu ya. Atau mungkin Gideon, benderanya orang masing-masing ditinggikan. Tuhan gak pengen kita seperti itu. Ini di time travel kali ini, di zamannya Gideon ini, Tuhan kasih pelajaran sama kita. Ini tadi kita berbicara tentang kadang kita kalah, tapi kalau seandainya hari-hari ini saudara dalam kemenangan demi kemenangan, saudara kerja bisnisnya flourish, bisnisnya berkembang dengan baik, saudara punya keluarga yang baik, saudara punya pelayanan yang diurapi begitu luar biasa, saudara jadi berkat dimanapun saudara berada, saudara punya influence yang begitu luar biasa. Ingatlah ketika Tuhan bilang ini, aku khawatir kalau mereka memegahkan, karena begitu hebatnya pencapaiannya, mereka gak memegahkan aku lagi, tapi mereka memegahkan dirinya, mereka merasa hebat karena dirinya sendiri. Ini satu antidote. Bukan berarti Tuhan itu kesannya kayak gini, ya Tuhan ini gila nih ya. Karena apa? Karena, apa sih kok minta glory, kenapa gitu ya? Jangan salah paham. Saudara. Tuhan gak saudara kasih kemuliaan pun dia tetap mulia. Saudara. Tanpa kita kasih praise and worship kepada dia tetap mulia. Saudara. Tapi ini antidote buat kita supaya kita dalam pencapaian kita. Kalau saudara nanti, mungkin setelah COVID-19 ini selesai, saudara mungkin punya satu ide bisnis baru, itu berkembang dengan luar biasa. Di tengah-tengah, ide itu muncul di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara kerjakan itu dan boom, saudara jadi sukses. Saudara, saya mau ingatkan saudara ayat ini. Jangan saudara kasih kemuliaan itu untuk diri saudara sendiri. Tapi ada satu tangan yang senantiasa memberkati saudara. Itu tangan yang membuat kita menang. Saudara. Ini mengingatkan kita supaya kita semua nggak sampai jatuh di dalam dosa. Kalau saya boleh bilang, kalian yang ikut zaman ini sebelum kita masa lockdown ini, waktu itu dibawakan oleh Odetrit, yaitu tentang sombong. Dosa sombong itu dosa premium. Karena apa? Dosa yang pertama kali, dosanya Lucifer. Nah kalau sampai memegahkan karena hasil tangannya sendiri, cilaka. Lucifer itu dahsyat sekali pencapaiannya. Hampir kurang sedikit lagi, kurang berapa permata dia sama-sama Tuhan. Tapi sayang, sombong, maka dia dihancurkan. Dia sombong, begitu dia sombong, dosa premium, dia hancur langsung seketika itu juga. Sama-sama kita belajar, segala pencapaian kita, segala kemenangan kita itu dari Tuhan. Dan kita kembalikan segala kemuliaan buat Tuhan. Karena dialah yang layak terima segala kemuliaan. Itu menjauhkan kita dari dosa premium atau dosa sombong ini. Haleluya. Oke, kita ini salah satu hal yang saya excited ya. Ini satu kitab yang luar biasa. Kita sekarang mau ke zaman next. Nah, Persian Empire, apa ini ya? Di tahun, ini semakin dekat ke AD atau ke Masehi, tahun Masehi, 470 before Christ, 470 sebelum Masehi. Nah, ada apa di sini? Ini satu kitab yang luar biasa. Ini zaman kerajaan Persia atau Babilonia atau sekarang bisa bukan dikategorikan ya. Ini bisa lokasinya adalah di Iran, ya, kurang lebih di Iran, Irak, daerah-daerah sana. Nah, di sini ada satu kisah yang kalau kalian baca, makanya saya bilang kalian nggak tahu apakah nanti bakal ada MA secara online gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau misalnya nanti wabah COVID ini berakhir, di gereja dibuka lagi MA, pelajaran kitab Esther. Saya anjurkan jangan hanya kitab Esther saja, tapi saudara ikut karena
firman Tuhan ini begitu luar biasa. Tapi khusus untuk kitab Ester ini ada satu hal yang sangat menarik. Nanti kalau COVID selesai dan atau mungkin bahkan ada MA online, nggak tahu ya. Kalian ikut gitu ya. Kitab Ester ini kitab yang luar biasa, very amazing gitu ya. Karena kitab ini nanti saudara baca di rumah karena kita nggak sempat selidiki semua. Salah satu kitab atau mungkin satu-satunya kitab, saya nggak tahu. Yang jelas di kitab ini tidak tertulis nama Tuhan satu kali pun. Dan saudara pikir, loh ini serius kitab rohani nah ini. Masuk Alkitab itu? Coba kalian cek, nanti di rumah setelah streaming ini, kalian cek. Baca kitab Ester, full. Gak ada kata perkataan Tuhan. Aku menguatkan imanku sama Tuhan, gak ada. Di sana gak ada satu kata pun tentang Tuhan. Kelihatannya Tuhan itu absen di kitab ini. Tapi kitab ini masuk dalam kitab Alkitab. Tapi kalau kalian baca sepenuhnya, saya akan rangkumkan buat kalian gitu ya. Ini kitab yang amazing. Saya kasih di Alkitab saya, Ester, kitab Ester, saya kasih Anda panah. Ini kalau saya boleh namai kitab lain, saya tulis kitab ini adalah kitab tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ya. Lalu kitab bukan kebetulan, gitu ya. Tidak ada sesuatu, atau kitab Roma 8:28 gitu ya. Nama lainnya saya tulis seperti itu di Alkitab saya. Nah kenapa? Kalau saudara lihat, saya kasih rangkumannya, mulai dari Ratu Wasti dicopot, lalu jadi jalan Ester ini, bangsa Yahudi ini naik menjadi ratu. Dalam pemilihannya aja sudah begitu luar biasa gitu. She found favor gitu. Nggak hanya cuma waktu itu ada Hegai, ya Hegai itu yang milihkan fashionnya gitu. Kamu pakai ini, kamu pakai rempah ini, mungkin pakai masker ini gitu ya. Mungkin tapi zaman ini belum COVID gitu ya, jadi nggak pakai masker. Sekarang kan ada fashion masker gitu ya. Zaman ini belum ada COVID gitu ya. Jadi mungkin pakai cadar dan lain sebagainya. Kamu pilih yang ini, kamu pakai rempah-rempah yang ini. Raja senangnya ini gitu ya. Ester ini orang yang taat gitu ya. Dia taat karena ketaatannya ini, maka orang itu jadi she found favor gitu. Dia dapat perkenanan dari Hegai. Nggak cuma berhenti sampai sana, dia dapat perkenanan dari rajanya. Akhirnya terpilih jadi Miss Persia waktu itu. Dia menggantikan Ratu Wasti. Nah, yang berikutnya, lakon berikutnya Mordekai. Kalau kalian baca nanti, Mordekai ini menyelamatkan raja dari pembunuhan. Bigtan Teres itu berusaha membunuh raja, dan akhirnya Ratu Ester itu kasih tahu sama Mordekai, menggagalkan rencananya. Tapi sayangnya, zaman ini waktu itu orang yang berjasa itu dikasih hadiah. Tapi entah kenapa, tercatat tapi raja lupa kasih hadiah. Nah itu sudah berlalu begitu lama, akhirnya sampai satu ketika jasanya dilupakan, sampai satu ketika, nah ini, saya bilang kitab yang gak kebetulan, kitab tangan Tuhan yang tidak terlihat. Siapa yang bisa buat raja itu akhirnya satu malam gak bisa tidur, gelisah. Terus gak bisa tidur kalau saudara biasanya seperti apa? Ya saudara mungkin paksa atau mungkin yang ekstrim, mungkin saya minum obat tidur dan lain sebagainya. Ya saudara paksa tidur gitu. Ini hebat rajanya, gak bisa tidur baca kitab sejarah gitu. Dan akhirnya dibacakan kitab sejarah, mungkin supaya membosankan terus tidur gitu ya. Dan akhirnya dibacakan kitab sejarah terus ya, tiba-tiba dari semua itu tiba-tiba ingat satu nama, Mordekai. Loh, orang ini kan dulu pernah menyelamatkan dari kasus pembunuhan saya dari Bigtan dan Teres. Belum dikasih hadiah. Wah, kok bisa lupa ya? Mungkin seperti itu gitu. Ya apa ini? Enaknya ini harus dikasih hadiah orang ini gitu. Nah, ini kelihatannya manusia bisa lupa sebenarnya. Tapi ketika manusia lupa seterusnya. Tapi saudara lihat ada tangan yang gak terlihat yang bisa klik. Bukankah Amsal katakan hati raja itu di dalam kendali siapa? Di dalam kendali Tuhan. Dialirkan kemana dia mau. Malam hari itu Tuhan bilang, gak bisa tidur. Ayo baca kitab sejarah. Dan akhirnya nemu Mordekai. Lupa ngasih orang ini penghargaan gitu ya. Dan akhirnya dia kasih penghargaan saudara. Dan yang paling, ini menurut saya momen yang kurang lebih sama dengan kondisi sekarang gitu ya. Pada saat Haman, ada satu pribadi yang jahat sekali, Haman, itu benci sekali sama satu bangsa, hendak memusnahkan bangsa Yahudi, bangsa Israel waktu itu. Dia pakai segala macam cara, kalian baca nanti. Akhirnya raja kasih cap meterai,
boleh dihancurkan semua satu bangsa ini. Dan dia rancangkan satu tiang untuk menyulakan Mordekai ini. Tapi tunggu dulu. Tuhan gak tinggal diam gitu ya. Saya bilang Tuhan gak tinggal diam, karena memang gak ditulis di sini. Tapi dengan kejadian yang aneh seperti ini, diputar balik. Asalnya dia merencanakan satu kejahatan, merencanakan pembasmian satu bangsa. Tapi akhirnya itu diputar balik oleh tangan yang tidak terlihat tadi. Si Haman yang menyediakan tiang sula untuk Mordekai, sama tangan yang gak terlihat tadi diputar balik. Kondisi yang asalnya satu bangsa harus hancur, harus dibasmi, extermination, atau genocide. Itu akhirnya sama tangan yang gak terlihat tadi diputar balik. Harusnya Mordekai yang ada di tiang sula tadi diganti Haman. Haman putar balik, Haman digantung di sana. Kalau kita baca kitab ini, coba hari-hari kita baca kitab ini. Ini jadi satu kekuatan buat saya pribadi. Waktu menyiapkan ini saya jadi ingat kondisi hari-hari ini. Banyak orang yang bilang, mana Tuhan. Kita bikin pertemuan, doa juga nggak bisa ketemu secara fisik, kita bikin di pertemuan Zoom. Saya dengar berulang kali, saya sendiri juga doa itu seperti desperate gitu ya. Tuhan intervensi, berapa lagi Tuhan yang harus jadi korban. Saya lihat kalau korbannya di Italia, di US, ngeri, puluhan ribu orang bergelimpangan seperti itu. Saya pernah lihat satu kali di jalan, saya lihat jalanan sepi gitu ya. Saya lihat ada orang jualan pesawat, mainan pesawat, nggak ada mobil, mungkin jarang sekali. Kalau dulu mobil macet, dia bisa jualan di sana. Itu dia harus duduk, nggak ada mobil yang lewat. Saya lihat bagaimana nasib orang ini. Waktu itu saya berteriak sama Tuhan, Tuhan intervensi Tuhan. Please stop sekarang. Tapi nggak jadi apa-apa. Sampai hari ini masih belum ada vaksin, masih nggak ada kejelasan. Itu sama seperti kitab ini. Tuhan kelihatannya menghilang. Nggak ada tangan Tuhan. Di kitab ini nggak disebutkan Tuhan sama sekali. Waktu bangsa ini akan dibinasakan. Rasanya gak ada tanda-tanda, gak ada seperti tadi Gideon ditunjukkan sama Tuhan, ditunjukkan secara langsung, dikasih tanda dan lain sebagainya. Gak ada tanda sama sekali. Tuhan seolah-olah menghilang. Tapi guess what, saudara? Dia tidak menghilang sama sekali, saudara. He's working behind the scene. Dia berada di belakang itu, saudara. Memantau, melihat bangsanya, melihat umat pilihannya yang berseru-seru sama dia. Satu kali di poin yang kita nggak ngerti, saudara. Karena kita bukan Tuhan, saudara. Kita nggak tahu rancangan yang terbaik buat kita apa, saudara. Ya saya katakan rancangannya itu melebihi kita setinggi-tingginya, nggak ada bandingannya, saudara. Kita mikir, saya berdoa, teriak-teriak, intervensi, tolong Tuhan. Tapi saya nggak tahu bigger picture-nya. Dan saya ketika baca ini, saya dikuatkan lagi. I surrender to you, Lord. Saya berserah sama Tuhan. Saya percaya Engkau bekerja di belakang layar, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Roma 8:28, dia mendatangkan, bekerja, kalau dalam kitab ini, memutarbalikkan kondisi yang jelek, dia jadikan kebaikan buat anak-anaknya. Dia jadikan kondisi yang mungkin sekarang ini jelek, saudara. Sampai kondisi ini berlalu, dia akan jadikan kebaikan buat kita semua. Ada amin, saudara. Saya harap saudara dikuatkan, kita punya semangat lagi, saudara. Dia sedang bekerja di belakang layar, saudara. Kita nantikan waktunya, saudara. Kita nantikan waktunya sambil kita berserah. Kita kuatkan saudara seiman kita saling membantu dan lain sebagainya. Tapi sampai waktu itu datang, saudara. Mari kita sama-sama terus berharap dan percaya kepadanya. Ada amin, saudara. Satu kitab yang luar biasa, saudara. Nah, kurang 2 time travel lagi, saudara. Tinggal 15 menit, saudara ya. Nah, sekarang kita masuk sudah ke melewati before Christ. Next. Nah, ini, saudara. Sekarang kita ada di Bukit Tengkorak. Ada satu pribadi di sana yang dengar-dengarnya dia nggak salah, tapi dituduh menghujat Allah. Dia menyembuhkan begitu banyak orang, khotbahnya memberkati banyak orang. Asalnya dulu dipuja-puja, hosana. Hari ini dia itu, saudara, sedang terpaku di sana, diludahi, dicambuk, mengalir darah dari kepalanya, dia di mahkota duri, padahal dia menolong begitu banyak orang, membangkitkan Lazarus, menolong di perkawinan orang yang kehabisan air anggur, dia selamatkan reputasinya,
Tapi orang itu sekarang tergantung, terpaku di atas kayu salib. Saudara. Dia kalah. Saudara. Orang baik tapi kalah. Saudara. Orang baik tapi dia disalib. Orang yang begitu berkuasa, orang yang kelihatannya menjadi pengharapan, tapi dia kalah sekarang. Dia dipaku di sana. Ini jadi satu momen, saudara. Ketika kekalahan itu tampaknya begitu nyata. Tapi padahal sebaliknya, saudara. Kita semua lagi-lagi gak terlihat, saudara. Ketika dia mati di kayu salib. Ketika itu tampaknya menjadi kekalahan buat semua orang. Padahal pada saat dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Kulah, gitu dalam bahasa Ibraninya, gitu, saudara. Lalu dia serahkan. Dia gak mati seperti orang mati. Gitu enggak. Ini elegan sekali matinya, saudara. Dia serahkan, dismiss his spirit. Dia serahkan nyawanya. Karena dia yang pegang kendalinya, saudara. Dia serahkan nyawanya. Dia hembuskan rohnya, saudara. Dan semua orang yang di situ, termasuk ibunya, nangis. Yohanes yang menemani mungkin nangis. Ini harapan kita satu-satunya mati. Tapi di balik itu, saya nggak perpanjang, saudara ya. Karena nanti nggak cukup waktunya. Di balik itu dia turun, setelah dia mati, dismiss his spirit, dia masuk ke bumi yang paling dalam, saudara, ke perut bumi, dikatakan seperti itu. Merebut kunci kerajaan maut. Ini lawan terakhir, saudara ya. Lawan terakhir yang diinjak sama dia, saudara. Lawan terakhir yang katanya Rasul Paulus, di mana sengatmu? Where is your sting? Di mana kuasamu? Karena apa? Karena kematian nggak bisa memisahkan kita dari kasihnya. Ketika dia sudah selesai, it is finished. Dia mati. Dia ambil, dia rebut kunci itu. Dan semua orang, Kisah 4:12, barang siapa yang percaya di dalam namanya, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, percaya pengampunan dosanya oleh darahnya yang kudus, dia akan diselamatkan. Sesuatu yang kelihatannya jadi satu kekalahan, di balik itu, saudara, ada kemenangan yang sangat besar. Musuh terakhir maut telah dikalahkan, saudara. Musuh itu telah dihancurkan, saudara. Saat ini mungkin saudara, hari-hari ini hancur-hancuran, saudara. Saya nggak tahu kondisi saudara bagaimana satu persatu. Mungkin ada yang mengalami hancur-hancuran, saudara. Bisnis dan lain sebagainya. Kelihatannya sebagai satu kekalahan. Tadi dua kisah ini, saudara. Dari dua time travel barusan ini, Esther dan Tuhan Yesus. Satu kekalahan kelihatannya di mata orang, saudara. Tapi ini justru kekalahan yang mungkin yang paling parah, itu bisa jadi satu titik balik, saudara, untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar, saudara. Saya ucapkan berkat buat saudara-saudara yang hari-hari ini mengalami kesusahan, saudara. Bisnisnya hancur dan lain sebagainya. Saya ucapkan berkat, Tuhan akan ganti, saudara. Tuhan akan kuatkan kita semua sampai kita punya iman. Dan Tuhan akan ganti. Saat kita percaya, saat kita berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati kita, saudara. Ada amin, saudara. Dan yang terakhir, paling terakhir sekali, saudara ya. Akhirnya kita bisa semua selesaikan. Yang saya siapkan maksudnya, saudara ya. Kalau enggak, seperti kitab Ibrani, saudara ya. Saya enggak punya waktu untuk menceritakan Barak, Yefta, atau jagoan saya, saudara, Daud. Wah, karena ceritanya begitu ajaib sekali, begitu luar biasa. Di Siklak itu, ketika dia kalah, dia rebut kembali, dia kuatkan imannya sama Tuhan. Amazing, saudara ya. Ada ceritanya Daud, ada ceritanya Yusuf, saudara, yang terseok-seok, kelihatannya mau menang, hancur lagi, saudara ya, di penjara. Begitu banyak ceritanya, saya nggak punya waktu, saudara. Bisa 24 jam atau bisa berapa minggu, saudara ya, menceritakan kedahsyatan Tuhan kita, Tuhan pemenang, saudara. Yang terakhir, saudara, next, ini yang kita nantikan. Saya bawa saudara ke future, saudara ya. Silakan slide-nya. Nah, jangan takut, saudara. Ini adalah lake of fire, saudara. Gehenna. Ini adalah future, saudara. Adalah masa depan si penuduh, musuh kita, saudara. Si iblis. Di Alkitab dicatat di kitab Wahyu yang terakhir. Saudara yang belum ikut pameran Wahyu, saudara bisa beli DVD atau bisa beli VCD-nya atau bisa kapan-kapan kalau ada lagi ada pelajaran di gereja juga nanti kalau mungkin sudah selesai wabahnya, saudara harus ikut, saudara, karena Wahyu ini amazing. Saudara akan diceritai future bagaimana, saudara ya. Nah, di kitab Wahyu ini ada peperangan yang terakhir, saudara, Gog dan Magog. Dan tadi kalau Musa itu perangnya cukup lama sampai capek gitu.
Ini yang pimpin perang Tuhan kita sendiri. Saudara. Ada 2 perang di pasal 19 dan pasal 20. Di pasal 20 yang terakhir, Gog dan Magog, peperangannya nggak perlu sampai tangan diangkat-angkat karena Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara. Tinggal step, turun api dari surga, dari langit, saudara. Habis. Lalu iblis dilempar ke lake of fire. Saudara. Sang penuduh ini, saudara. Yang terus menuduh kita semua, siang dan malam, yang mengatakan kamu punya masa lalu yang jelek, kamu nggak sanggup, ya terus intimidasi saudara, sampai hari-hari ini saudara terus merasa kalah. Saudara diikat mungkin dengan pornografi dan lain sebagainya, saudara diikat dengan berbagai macam, saudara diintimidasi, kamu mati aja, kamu nggak berharga. Intimidasi bunuh diri. Karena dia berusaha pojokkan saudara bahwa saudara nggak berharga. Padahal tadi kita sama-sama sudah kunjungi saudara, di awal-awal tadi. Tuhan ciptakan kita serupa gambarnya, engkau berharga, engkau dan saya berharga. Akhirnya saudara, saya kasih tahu, di future-nya saudara, musuh kita ini loh saudara, dalam sekejap Tuhan habiskan. Saudara. Dilempar ke lake of fire, ke tasik api saudara, dan dia mati begitu saja. Kalau hari-hari ini saudara, kita sama-sama saling menguatkan saudara ya. Yang di rumah ada yang diintimidasi iblis, dituduhi terus saudara. Diingatkan masa lalumu, alah kamu dulu loh. Pecandu, alah kamu dulu loh, terikat pornografi, atau mungkin sampai sekarang kamu terikat pornografi, terus diingatkan terus, saudara minta ampun, saudara berusaha sungguh-sungguh gak jatuh, saudara mungkin jatuh lagi, saudara terus diintimidasi, mati aja kamu, mati aja seperti itu, kamu gak berharga dan lain sebagainya. Bilang sama dia, saudara. Kalau momen kalian diintimidasi seperti itu, bilang sama dia, kalau dia ingatkan tentang masa lalumu, saudara. Ingatkan dia tentang masa depannya, saudara. Diam kamu. Kamu lihat masa depanmu, aku sudah lihat masa depanmu. Kamu gak berhak intimidasi aku. Karena di masa depan nanti, kamu akan mati, kamu akan kalah. Kamu akan dilempar sama Tuhan ke tasik api, ke lake of fire. Kamu gak akan ada lagi. Sedangkan saya, kalau saya setia sampai akhir, saya akan bersama Tuhan selama-lamanya. Happily ever after, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya sampai pada kesimpulan, saudara. Dari time travel kita kembali lagi ke now, saudara ya. Waktu yang sekarang, karena kita mau akhiri kebaktian kita. Nah, kesimpulannya saudara ya, kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10, dari time travel kita tadi kita belajar apa aja saudara. 2 Korintus 12 ayat 9-10, ini yang saya dapati saudara. Tadi sepanjang perjalanan kita tadi lihat kejadian-kejadian, kok saya mendapati ini ya. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini satu hal yang paradoks, tapi this is the fact in Bible, saudara. Ini kenyataannya, janji firman Tuhan. Ketika kita lemah, tapi tangan kita terangkat seperti tadi, saudara. Kita jadi kuat, saudara. Tadi saya kunjungi beberapa tempat, cuman satu aja yang sempurna. Yang di Kalvari itu loh, saudara. Yang tadi mati di Kalvari, itu aja yang sempurna. Sisanya manusia seperti kita, saudara. Tadi yang di Kalvari juga manusia, 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah, saudara. Tapi tadi mulai dari Adam Hawa, Musa, Gideon, Esther, itu semua seperti kita. Dagingnya kalau dicubit masih sakit, saudara. Masih penuh kelemahan, bisa sakit, bisa dan lain sebagainya, bisa macam-macam, saudara. Tapi kita lihat tadi, justru di dalam kelemahan-kelemahan seperti ini, saudara, dalam kekurangan kita sebagai manusia, kita bisa lihat Tuhan kita yang berkemenangan dalam hidup kita. Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Memberikan kemenangan buat kita sehingga kita sampai benar, hanya Engkau satu-satunya Tuhan pertolonganku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kemenanganku. Yang terakhir, saudara. Ini akan dibahas nanti, kalau nggak salah di minggu ketiga. Saudara, ini satu hal yang excited sekali, saudara. Tapi saya kasih saudara trailernya sedikit aja. 2 Korintus 2 ayat 14. Saya mau, saudara, hidup seperti ini, saudara. Siap? Kita baca sama-sama dari rumah ya. Dari rumah, saudara baca, saya juga di sini dibaca. Are you ready, guys? 1, 2, 3.
Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Amazing, saudara. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Because our God is a God of victory. Is a victorious God. Karena Tuhan yang selalu berkemenangan. Di Wahyu dikatakan apa? Dia Alfa dan Omega. Seperti tadi kita jalan time traveling dari Kejadian sampai Wahyu. Selalu kita lihat manusia bisa kalah, Tuhan selalu menang. Manusia bisa lemah, tapi Tuhanlah kekuatannya. Manusia bisa kalah, Tuhan lagi-lagi jadi kemenangannya. Buat orang yang mau berharap dan mengasihi dia. Sampai akhir, dia Alfa dan Omega. Kalau kita mau hidup di tengah-tengahnya, hidup kita diawali percaya sama Tuhan Yesus. Sampai akhir kita setia, saudara. Kita akan alami ini. Selalu di jalan kemenangannya. Akulah Alfa, akulah Omega. Kalau kita ikut Alfa dan Omega ini, saudara, no wonder kita selalu ikut di dalam jalan kemenangannya. Ada amin, saudara. Saya harap sore hari ini malam hari bisa menguatkan saudara semua dalam menghadapi khususnya wabah COVID-19 pada hari-hari ini dan juga pergumulan saudara yang lain. Yakini, saudara, tahulah saudara bahwa kita punya Tuhan pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We love you, Lord. In Christ alone will I glory. So I could pride myself in battles won. Bukan kuat gagahku Tuhan. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. By your strength alone, Lord. I could stop and count successes like diamonds in my hand. All glory for you. But those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust. And find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, My source of hope in Christ alone. in Christ alone. We place our trust. I place my trust to find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, Not me, Lord, but you. my source of strength, Yes, the source of my strength. my source of hope. In Christ alone. I place my trust to find my glory in the power of the cross. Amen. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini mungkin mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Mungkin mengalami kekalahan yang seolah-olah jadi akhir cerita saudara. Tapi sama-sama kita tadi belajar, dia Alfa dan Omega. Hari ini kalau seolah-olah engkau kalah, apapun kekalahanmu, mari percaya, mari bangkit lagi. Ini bukan akhir dari ceritamu. Because He is Alpha dan Omega. Dialah yang awal dan akhir. Mari kuatkan imanmu. Mari timbulkan kembali pengharapan. Taruh kekuatanmu pada Dia. Taruh pengharapanmu padanya. Dan saya percaya
Tuhan akan menguatkan kau. This is not the end of your story. Because He is the end of your story. Yesus Kristuslah awal dan akhir hidup kita. Dalam Kristus ku percaya. Ada kemuliaan di balik Dalam penderitaanmu ada kemuliaan yang menanti. aku Yes. nyatakan Malam hari ini kemenangan dan God is our victory. kekuatan harapanku Dalam Kristus ku percaya. Yes. ada Kemuliaan di balik. salib. Terima kasih Yesus. Karena ku nyatakan kemenangan darimu, Yes. kekuatanku, You are my victory, Lord. harapanku, Kekuatan kami. Kekuatanku. harapanku, Kekuatanku. kekuatanku, Yes. harapanku hanya Kristus. So beautiful. Terima kasih Tuhan, kau kuatkan kami semua malam hari ini. What a blessed night, Lord. Terima kasih kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu, Tuhan. Kami mau hidup sebagai umat pemenang. Kami hidup lebih dari pemenang. Sebab kami punya Allah pemenang. You are our victory, Lord. Mari saudara yang di rumah, mari angkat tanganmu, kita sama-sama terima berkat malam hari ini. Biar berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dan perkenanan yang limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudara terberkati pada malam hari ini. Amin. Saudara mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita terus memuji dan menyembah Dia, bersyukur karena Dia baik. Amin. Oh, oh, oh.